Nah, selamat siang guru-guru hebat yang ada di tanah air. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan terhadap materi asesmen nasional yang baru-baru ini dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep asesmen nasional dan yang kedua adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional itu adalah sebuah program penilaian. Program penilaian dilakukan terhadap mutu sekolah. Nah, untuk mengetahui mutu sekolah, maka ada dasar penilaiannya. Yang pertama itu adalah hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter. Yang kedua, kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, iklim satuan pendidikan. Maka untuk mengetahui sebuah mutu sekolah nanti, informasi yang akan diperoleh nanti berdasarkan ketiga dasar penilaian ini. Nah, kemudian 3 instrumen utama untuk melakukan asesmen nasional itu, yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, ini dilakukan untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Nah, yang kedua, survei karakter. Ini dilakukan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar dilakukan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dan yang kedua, asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, tujuan asesmen nasional adalah untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, evaluasi ujian nasional. Nah, UN berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri terabaikan. Butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan pengenalan. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir,
bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Nah, jadi persiapan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Nah, apa manfaat asesmen nasional? Nah, yang pertama itu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, kemudian perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, kriteria pembanding yang pertama, tujuan pelaksanaan. Nah, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, yang kedua, jenjang penilaian. Asesmen nasional SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Nah, level siswa, asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. Nah, ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Nah, subjek siswa, nah asesmen nasional, survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Ujian nasional sensus, secara sensus semua siswa mengikuti UN. Model soal, asesmen nasional, pilihan berganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat atau matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaian, asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, yang berikutnya, terakhir metode penilaian. Nah, asesmen nasional, computerized, multi-stage adaptive testing atau MSAT. Sedangkan ujian nasional, CBT dan PBT. Nah, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional dilakukan dengan menguji AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada AKM, yang diujikan adalah asesmen literasi membaca, meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Nah, kemudian asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan mengenal. Kemudian petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional dilakukan dengan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung kemampuan siswa. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Nah, kemudian jadwal pelaksanaan jenjang SD, MI, dan paket A atau ulang. Hari pertama, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. SMP, MTS, dan paket B atau UTSA, SMA, SMK, MA, dan paket C atau kuliah, itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu,
Tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Nah, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Nah, bagaimana bentuk soal dari asesmen nasional tersebut? Nah, yang pertama itu adalah pilihan berganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, menganalisis butir soal AKM. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Nah, demikianlah penjelasan berkaitan dengan konsep asesmen nasional dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan pencerahan bagi guru-guru hebat yang ada di seluruh tanah air. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.